Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasna Melvina Melia akan membacakan surah Maryam ayat 1 sampai ayat 10 serta menjelaskan hukum bacaan nun mati atau dan tanwin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala Sushayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanatim marati akhiran fahabli min ladunka waliya yarithunni wa yarithu min Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati akhiran qad balagtu minal kibari itiya. Qala lika qala rabbuka huwa alayya hayyinu khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Qalu rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman sathalathal layalin sawiya. Sadaqallah
menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang nun mati atau tanwin dalam surah Maryam dari ayat 1 sampai ayat 10. Di ayat 3 itu ada izhar halki, yang dimana dia itu dibaca secara jelas dan terang. Yang bacanya itu an-naqafiyah. Nah, izhar halki itu karena ada tanwin bertemu ka. Di ayat 4 dia idgham bigunna, yang mana dia itu yang syai kan bigunna itu syaibau walang. Nah, dia itu karena ada tanwin bertemu waw. Di ayat 4 itu juga ada iklab, yang mana bunyinya akum bidu'a aika. Nah, karena ada nun sukun bertemu ba. Di ayat 5 ada idgham bigunna, ikhfa hakiki, dan idgham bilagunna. Idgham bigunna itu yang ayat berapa tadi? 5 yaitu ada idgham bigunna. Idgham bigunna itu yang bunyinya itu miwaroi. Itu karena ada nun mati bertemu waw. Ada juga ikhfa hakiki yang bunyinya akhiran fahab, yang mana dia itu karena ada tanwin bertemu fa. Di idgham bilagunna itu di milladunka itu karena ada nun mati bertemu lam, dan hakiki juga karena ada nun mati bertemu kaf. Di ayat 6 ada izhar halki. Yang dimana min ali, nun mati bertemu alif. Di ayat 7 ada ifa hakiki. Ayat 7 ada ifa hakiki yang bunyi min qablu samiyah, karena ada nun mati bertemu qaf. Di ayat 8 itu ada idgham bigunnah yang bunyinya idgham bigunnah dari hulamu waka. Idgham bigunnah sebab tanwin bertemu huruf waw. Ada di ayat 8 ada 2 idgham bigunnah. Ada lagi idgham bigunnah. Dia itu di bagian
sebagian akhirau wa qad, karena sebabnya itu tanwin bertemu huruf waw juga. Di Maryam ayat 9 ada idgham bi gunnah dan ifa hakiki. Di idgham bi gunnah itu yang idgham bi gunnah itu yang idgham bi gunnah itu yang hayinu wa qad. Nah, karena tanwin bertemu huruf waw. Di ifa hakiki ada min qablu, itu sebab nun sukun bertemu huruf qaf. Di ayat 10 ada idgham bi gunnah dan ifa hakiki. Yang idgham bi gunnah itu yang bunyinya tukallimunan nasa. Nah, dia itu karena sebab huruf nun ditasydidkan. Kalau ifa hakiki itu bunyinya layalin sawiyah. Nah, di ifa hakiki itu karena sebab tanwin bertemu huruf sin. Penjelasan dari secara singkat hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Nah, di izhar halki itu dibaca secara terang, jelas dan pendek. Bunyi suara itu tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Di iqlab itu nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin berubah menjadi bunyi huruf mim. Itu dibaca ifa hakiki. Ifa hakiki berarti menyamarkan, yaitu bertemu huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara baca izhar dan bacaan idgham. Idgham bi gunnah, hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan, atau yang berarti dimasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, dan lafal dari idgham bi gunnah tersebut haruslah mendengung jika bertemu 4 huruf, yaitu nun, mim, waw, dan ya. Idgham bila gunnah, dia itu yang artinya melebur tanpa dengung, atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Itulah penjelasan dari saya tentang nun mati atau tanwin, hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan dari surah Maryam dari ayat 1 sampai ayat 10. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.